Bab 690/690. Mengenai ancaman Zhou Yan, Ye Yuan tidak memiliki terlalu banyak indikasi. Pikirannya bergerak, dan dia membiarkan Ye King keluar. Ye King, Li Er membutuhkan beberapa cairan sekering Azure Spirit Heart, kata Ye Yuan pada Ye King. Oh, ini. Ye King mengeluarkan beberapa Azure Spirit Heart Fusing Fluid dengan murah hati tetapi menjadi sangat waspada terhadap Zhou Yan yang kedalamannya tidak bisa dirasakan. Ye Yuan menerima Azure Spirit Heart Fusing Fluid dan datang tepat di depan Yue Mengli, berkata, terima kasih banyak atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Namun, saya jamin, ini adalah terakhir kalinya. Buka. Yue Mengli menatap Ye Yuan, membuka mulutnya dengan patuh. Ye Yuan tidak banyak bicara. Dia hanya menuangkan Azure Spirit Heart Fusing Fluid ke dalam mulutnya. Cairan sekering Azure Spirit Heart memasuki perutnya, tapi jiwa surgawi Yue Mengli yang sedang terkoyak sekarang menjadi jauh lebih baik. Ekspresinya juga menjadi cerah. Dari awal hingga akhir, ekspresi Ye Yuan tenang. Tapi Yue Mengli tahu bahwa tindakan Zhou Yan sebelumnya telah benar-benar membuat Ye Yuan marah. Mungkin di mata Zhou Yan, Ye Yuan hanyalah seorang penduduk asli. Tapi Yue Mengli tahu bahwa ia memiliki lebih banyak bakat yang menantang surga daripada para jenius alam surgawi. Kemunduran hari ini hanya akan membuat Ye Yuan bangkit lebih cepat. Zhou Yan mengambil semua ini ke matanya tetapi tidak menghentikan apapun. Dia tidak bodoh. Sebelumnya, setelah Yue Mengli menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye, seluruh orangnya menjadi usang, dan kulitnya menjadi sangat pucat. Minum cairan sekering Azure Spirit Heart yang Ye Yuan bawa saat ini, kulit Yue Mengli segera menjadi jauh lebih baik. Sepertinya Yue Mengli tampaknya benar-benar mendapatkan beberapa penyakit dan tidak dapat menggunakan kekuatan Moonlight Heavenly Eye. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu mempercayai kata-kata Yue Mengli sedikit lagi. Wah, aku bicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Pengabaian Ye Yuan membuat Zhou Yan merasa sangat marah. Dalam pandangannya, ketika Ye Yuan menghadapnya, itu seharusnya bergetar dalam ketakutan dan gentar, bahkan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Namun, reaksi Ye Yuan terlalu tenang. Diam sampai, itu membuatnya benar-benar bingung sedikit. Perasaan semacam ini terlalu aneh. Ye Yuan masih tidak memperhatikan Zhou Yan. Dia memalingkan kepalanya dan berkata kepada Ye King, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pergi ke alam surgawi bersama dengan Li Er. Ingat, kamu tidak harus membiarkannya keluar dari pandanganmu. Ye King sangat tidak tahu tentang urusan duniawi. Tetapi dia juga mendeteksi bahwa suasana saat ini agak aneh. Pria muda di depannya ini terlalu kuat. Dia sudah berevolusi ke tingkat 7 tetapi masih merasa bahwa pihak lain itu tidak terduga. Melihat Ye Yuan mengatakannya dengan sungguh-sungguh, Ye King mengangguk dan berkata, kamu menenangkan pikiranmu. Apa yang aku janjikan padamu, aku pasti akan mencapainya. Ye Yuan mengangguk. Meskipun waktu mereka tinggal bersama tidak lama, dia masih sangat mempercayai Ye King. Setelah itu, Ye Yuan tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Zhou Yan, dengan hati-hati singkirkan kesombonganmu itu. Jika Anda ingin keluarga Yue dan keluarga Zhou melakukan perang habis-habisan, Anda dapat merasa bebas untuk membunuh saya sekarang. Petik 2. Ekspresi Zhou Yan berubah, dan dia berkata dengan kekeh, dasar orang yang menggelikan. Apakah Anda pikir Anda dapat membuat tuan muda ini takut dengan beberapa kata? Ye Yuan berkata dengan dingin, Li Er tidak hanya memiliki fisik mata langit Moonlight, tetapi dia juga bahkan dibebani dengan fisik jiwa pertempuran bawaan. Kamu membunuhku sama dengan menghancurkan satu-satunya harapan satu-satunya keluarga Yue untuk bangkit. Lakukan Anda berpikir bahwa keluarga Yue akan berperang habis-habisan dengan keluarga Zhou Anda atau tidak? Petik 2. Apa fisik pertempuran jiwa bawaan? Omong kosong yang benar-benar tidak masuk akal. Bahkan di alam surgawi, fisik jiwa pertempuran bawaan hanya diketahui oleh sejumlah kecil orang juga. Dan jumlah orang yang sangat kecil ini jelas tidak termasuk Zhou Yan. Ye Yuan mencibir dengan dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, bodoh dan kurang informasi. Kamu bisa kembali dan bertanya kepada Zhou Jia apa itu fisik bawaan pertempuran jiwa bawaan. Meskipun Quan Xingzi yang sesama itu agak jorok, dia masih bisa membedakan tubuh jiwa pertempuran bawaan. Petik 2. Aura mengerikan melemahkan. Zhou Yan belum bergerak, dan seluruh ruang sebenarnya mulai melengkung. Bagaimana mungkin orang asli sepertimu berani menyebut nama ayahku secara langsung tanpa kehormatan? Zhou Yan mengatakannya kata demi kata. Ye Yuan merasa seperti hampir mati lemas. Tetapi wajahnya masih terlihat acuh tak acuh ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang mengadopsi nama untuk dipanggil.
Apa yang saya sebut dia jika bukan Zhou Jia? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya sekarang. Jika tidak, simpan itu untuk saya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Mengli sangat cemas sehingga hatinya hampir akan melompat keluar. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar berani menghasut Zhou Yan seperti ini. Begitu Zhou Yan benar-benar marah, bahkan pada masa jayanya, dia tidak bisa menghentikannya juga. Kebanggaan Ye Yuan bahkan di atas harapannya. Menghadapi Zhou Yan semacam pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, Yue Mengli berpikir bahwa Ye Yuan akan menahan diri dan mentolerir untuk beberapa waktu. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menoleransi sama sekali, tetapi memilih untuk memberikan gayung bersambut. Ekspresi Zhou Yan berkedip tidak menentu. Seluruh ruang mulai berputar dan melengkung di bawah auranya. Dia benar-benar tidak dapat mentoleransi seorang penduduk asli yang sebenarnya begitu kurang ajar di depannya. Tetapi jika apa yang Ye Yuan katakan itu benar, dia benar-benar tidak bisa menangani dua keluarga yang berperang habis-habisan, hal semacam ini. Berbagai kekuatan alam surgawi saling membatasi satu sama lain dan tidak bisa mentolerir kesalahan sedikitpun. Bahkan ayahnya, Zhou Jia, juga menginjak-injak es yang tipis. Tiba-tiba, aura di tubuh Zhou Yan disingkirkan, dan dia berkata dengan Ye Yuan dengan suara dingin, "Hari ini, aku akan mengampuni hidup kecilmu karena wajah liar. Tunggu sampai kita kembali ke alam surgawi, kami akan secara alami tahu jika apa yang Anda katakan itu benar atau salah. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa terbang meskipun Anda memiliki sayap." Petik 2. Selesai berbicara, Zhou Yan tiba-tiba melepaskan murid Fasun Flameheart. Ledakan. Ye Yuan dikirim terbang langsung, memuntahkan seteguk darah sekali lagi. "Kamu Yuan!" Yue Mengli dan Ye Qing berteriak dengan paduan suara. "Tenang, dia tidak akan mati. Aku baru saja menanamkan tanda Fasun Flameheart pupil di tubuhnya. Jika ada orang lain yang bisa mengobati penyakitmu, dia secara alami tidak perlu lagi tinggal di dunia ini. Lier, kita harus pergi." Zhou Yan berkata dengan dingin. Selesai berbicara, Zhou Yan meronta dengan satu tangan dan benar-benar memecah ruang secara langsung, mewujudkan pintu besar. Yue Mengli khawatir tentang keselamatan Ye Yuan, tapi Zhou Yan tidak memberinya waktu untuk tinggal. Ye Yuan mencengkeram dadanya dan berdiri. Terengah-engah, dia berkata, "Tenang, aku tidak akan mati. Tunggu aku di alam surgawi." Yue Mengli memiliki air mata mengalir di wajahnya saat dia mengangguk dan mengikuti Zhou Yan ke lorong spasial. Ye Qing melirik Ye Yuan dengan agak khawatir dan berkata dengan sedih, "Hati-hati, Ye Yuan." Setelah tiga orang memasuki lorong spasial, pintu besar itu menghilang bersamaan dengan itu, seolah-olah Zhou Yan belum pernah muncul sebelumnya. Ye Yuan menatap ruang yang sudah pulih kembali ke bagaimana itu dan diam untuk waktu yang lama. "Tuanku, apakah kamu baik-baik saja?" "Tuanku, kamu terluka." "Siapa itu?" "Untuk benar-benar dapat melukai yang mulia." Cusi dan yang lainnya memiliki sensasi setelahnya dan merasa bahwa tempat ini tampaknya memiliki beberapa kegiatan, jadi mereka bergegas. Siapa yang tahu bahwa setelah melihat, Ye Yuan benar-benar dipukuli hingga cedera parah dan mereka tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Mereka semua tahu kekuatan Ye Yuan sekarang. Untuk dapat mengalahkan Ye Yuan sampai seperti ini dan menyebabkan keributan kecil, seberapa kuat kekuatan yang dimiliki pihak lain. Diserang oleh Fasun Flameheart pupil berturut-turut, Ye Yuan juga lemah dan lemah saat ini. Tidak apa-apa. Bantu aku ke kamar tersembunyi. Pasukan, tunda keberangkatan selama 3 hari. Bab 691. Kepala keluarga, bahwa Ye Yuan telah menekan dengan momentum luar biasa sepanjang jalan. Dia sudah mendekati kota Wu Fang. Di City Lord Manor dari kota Wu Fang, Sangguan Wenrui duduk dengan tenang. Pembangkit tenaga Divine Traversing Realm keluarga Sangguan saat ini melaporkan pergerakan pasukan besar Ye Yuan pada saat ini. Sangguan Wenrui tersenyum dan berkata, "Hanya Ye Yuan kecil yang lemah. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia masih menandingi 10 pembangkit tenaga setengah-setengah tanpa batas kita?" Bawahan itu agak bingung. Kepala keluarga jelas masih terbakar dengan kecemasan kemarin. Kenapa dia memiliki penampilan yang acuh tak acuh hari ini? Berita tentang sejuta tentara hebat yang dikalahkan telah ditransmisikan. Seluruh kota Wu Fang gelisah. Saat komandan utama menyerbu dunia tanpa akhir, Sangguan Wenrui seperti semut di atas wajan panas beberapa hari yang lalu, berjalan mondar-mandir dengan cemas. Di Ye Yuan, pasukan besar memiliki 2 pusat kekuatan dengan kekuatan tak terduga. Hanya menggunakan satu serangan, mereka melenyapkan semua pembangkit tenaga Realm Traversing Realm.
Ini adalah berita yang dibawa kembali oleh pasukan besar yang kembali dengan kekalahan. Sebagai perbandingan, berita Ye Yuan yang membunuh Sui Hongfei saja tidak tampak mengejutkan. Sangat jelas, apa yang Sangguan Wenrui takuti adalah dua kekuatan besar itu. Tapi situasi seperti apa hari ini? Kepala keluarga, sesuai dengan apa yang dikatakan pasukan yang kembali dengan kekalahan, kekuatan kedua pembangkit tenaga listrik itu luar biasa. Memusnahkan pembangkit tenaga Divine Traversing Realm tidak membutuhkan usaha sedikitpun. Mungkinkah itu? Kepala keluarga bukan sama sekali tidak khawatir. Bawahan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Wenrui membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Powerhouse. Powerhouse apa? Hahaha." Petik 2, petik 2. Bawahan itu terdiam. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan kepala keluarga berasal. Baiklah. Kamu menenangkan pikiranmu. Tunggu sampai Ye Yuan datang, aku pasti akan membuatnya tidak pernah kembali. Sangguan Wenrui berkata dengan terkekeh nyaring. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan terus mendesak seperti membelah bambu, mengarahkan pasukan besar dunia Fierce Gale di sepanjang jalan sepenuhnya. Akhirnya, tentara mendekati kota Wufang. Saat ini, kota besar yang megah dan megah ini masih merupakan kota yang sama, tetapi tidak lagi dipegang oleh orang yang sama. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa di sepanjang jalan, akan ada ahli dari 3 sekte yang datang untuk bergabung dengannya. Namun, waktu yang lama berlalu, tapi Ye Yuan tidak bertemu satu orang pun. Ini membuat jejak firasat-firasat muncul di dalam hatinya. Keributannya sepanjang jalan sangat besar. Berbicara secara logis, pasti ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mendengar berita itu dan datang. Kemudian hanya ada 2 jenis kemungkinan. Salah satunya adalah mereka bersembunyi di tempat yang sangat terpencil dan tidak dapat memperoleh berita dunia tanpa akhir. Tipe lainnya adalah, orang-orang ini sudah benar-benar musnah, bahkan mungkin. Jenis hasil terakhir, Ye Yuan bahkan tidak berani pergi dan berpikir. Jika itu benar-benar terjadi, maka bahkan jika dia menguliti Zhao Tianyin hidup-hidup, itu tidak ada bedanya juga. Di atas tembok kota Wufang, seorang lansia menghadap Ye Yuan dari kejauhan. Justru Sangguan Wenrui. Ye Yuan, aku benar-benar tidak berharap bahwa hanya dalam waktu singkat 2-3 tahun, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berada pada posisi yang sama denganku. Meskipun aku tidak tahu mengapa Yang Mulia, Kaisar Angin, ingin membiarkanmu kembali saat itu, tanpa ragu, itu adalah kesalahan terbesar yang dia buat. Sangguan Wenrui berkata. Oh. Sepertinya pertempuranku dengan Zhao Chenggan saat itu, kamu juga menonton pertarungan di samping. Ye Yuan menemukan tautan di antara keduanya dengan sangat cepat. Sangguan Wenrui juga tidak memiliki niat untuk bersembunyi. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Dengan bakatmu, jika kita tidak bisa menjadi teman, kamu harus terhapus. Kupikir dengan Yang Mulia, Kaisar Angin, pindah secara pribadi, kamu pasti sudah mati. Siapa tahu bahwa di kemudian hari, berita sebenarnya menyebar bahwa Anda melarikan diri hidup-hidup, membuat saya sangat heran. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, bukannya Zhao Tianyin tidak mau, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Namun, tunggu sampai aku mengurus kalian semua. Aku akan pergi dan menemukannya untuk menyelesaikannya skor ini. Petik 2. Sangguan Wenrui tertawa dan berkata, Huhu, pada saat seperti ini, apakah Anda masih ingin menganggap keagungan harimau? Kekayaan alam Anda cukup baik, tetapi alam kultivasi Anda masih agak rendah pada akhirnya. Apakah Anda berpikir Anda dapat bersaing dengan seluruh Fierce Gale World sendiri? Petik 2. Ye Yuan tercengang dan berkata dengan agak bingung, dengan asumsi keagungan harimau. Sangguan Wenrui hanya mengambilnya saat Ye Yuan bermain bodoh dan berkata sambil tersenyum, 2 ahli perkasa di sisimu sudah tidak ada. Hanya orang-orang seperti Anda, puncak jiwa tingkat ke-9 laut, ingin membalikkan gelombang mengamuk. Pahlawan tidak semudah itu. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, jadi, di antara ini masih ada Zhao Tianyin bermain trik. Dan aku bertanya-tanya, sepertinya perseteruan ini semakin dalam. Beberapa hari ini, Ye Yuan merasa aneh selama bagaimana Zhou Yan menemukan Yue Mengli. Tidak berpikir bahwa sebenarnya masih ada pekerjaan Zhao Tianyin di antara ini. Sepertinya dia takut pada Yue Mengli, jadi dia memikirkan cara untuk memberitahu alam surgawi terlebih dahulu. Moonlight Heavenly Eye milik Yue Mengli terlalu mencolok dan sangat mudah diidentifikasi. Bahkan jika Zhao Tianyin tidak mengenali Moonlight Heavenly Eye, orang-orang Realm Divine di belakangnya pasti tahu. Karena itu,
Ada tontonan itu beberapa hari yang lalu. Zhao Tianyin ini benar-benar menjijikkan sampai ekstrim. Sangguan Wenrui tersenyum dan berkata, sungguh, yang muda tidak terkendali. Hanya berdasarkan kekuatan Anda saat ini, mungkinkah Anda ingin bersaing dengan pembangkit tenaga realem Boundless Realm? Ye Yuan sudah pulih dari rasa dinginnya pada saat ini dan berkata dengan acuh tak acuh, itu bukan yang harus kamu khawatirkan. Lebih baik kamu berpikir tentang bagaimana cara melewati rintangan ini hari ini. Sangguan Wenrui tertawa terbahak-bahak dan berkata, tanpa dua kekuatan super itu, aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal, untuk berani sombong di hadapanku. Lihatlah siapa mereka. Sangguan Wenrui menunjukkan gerakan tangan. Sekelompok orang dibawa ke atas tembok kota. Ketika Ye Yuan melihat kelompok orang itu, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap. Ren Xingchun, Qin Hongtao, Ning Yixian, Jing Xuan. Satu wajah yang dikenal setelah satu sama lain membuat wajah Ye Yuan tidak bisa menahan kejang. Ketika tatapannya mendarat pada orang terakhir, dia tidak bisa menahan rasa kaget. Qi Hai. Qi Hai adalah pembangkit tenaga listrik realem tanpa batas setengah langkah. Dia benar-benar jatuh ke tangan musuh di kota Wu Fang juga. Apakah kekuatan dunia sengit Gale ini tangguh? Tapi Ye Yuan tahu bahwa sangguan Wenrui adalah realem tanpa batas setengah langkah asli. Ye Yuan memandang kekuatan-kekuatan besar dunia tanpa akhir yang dulunya tinggi di atas tembok kota. Mereka sebenarnya semua berakhir sebagai tawanan Fierce Gale World. Masing-masing dari mereka memiliki dantian mereka disegel saat ini dan diikat dengan erat. Jangan bicara tentang betapa memalukannya penampilan itu. Sangguan Lingyun menunjuk ke orang-orang di belakang dan berkata dengan dingin, Sangguan Yunrong dan Sangguan Lingyun sama-sama mati di tanganmu. Karena kamu, kekuatan keluarga Sangguanku mengalami kerugian besar. Surga memiliki mata, untuk mengirimmu ke depanku. Sangguan Wenrui jelas orang semacam itu dengan pikiran yang sangat licik. Meskipun dia sangat membenci Ye Yuan, dia tenang dan tenang ketika berbicara. Seseorang tidak bisa merasakan kemarahan di hatinya sama sekali. Baru sekarang Ye Yuan tahu bahwa ternyata orang tua ini di depannya adalah kepala keluarga Sangguan. Sangguan Wenrui berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, apakah Anda melihat susunan besar kota Wu Fang ini? Mengapa kita tidak bermain game, bagaimana dengan itu? Ye Yuan tidak berbicara, diam-diam menunggu apa yang terjadi selanjutnya, ingin melihat apa yang orang ini coba capai. Melihat bahwa Ye Yuan tidak menjawab, Sangguan Wenrui melanjutkan, Grand Array kota Wu Fang ini ditinggalkan oleh Grand Yan True Sekte yang menyegel lorong dunia saat itu. Kekuatannya mungkin sangat kuat. Mulai dari sekarang, aku akan membunuh orang setiap 10 napas waktu, sampai Anda melanggar arai besar. Bagaimana? Petik 2. Ye Yuan tertegun. Apakah orang ini bodoh? Kamu tidak perlu menghitung. Aku langsung masuk. Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar. Bab 692 banding 692. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika itu muncul lagi, itu benar-benar tiba di depan Ren Xingchun mereka semua sudah. Kota yang melindungi Grand Array yang Sangguan Wenrui taruh dalam harapan besar sebenarnya tidak memiliki efek sedikitpun. Kelopak jatuh yang menutupi langit melayang. Orang-orang kuat Divine Traversing Realm yang menjaga para tahanan langsung dilenyapkan oleh Ye Yuan seperti ini. Kemudian, pikiran Ye Yuan bergerak, menempatkan orang-orang ini ke pagoda Fast Heaven. Semua ini dilakukan pada waktu yang diperlukan untuk bunga api untuk terbang sepotong batu. Sangguan Wenrui masih shock dan sebenarnya tidak bereaksi pada waktunya. Orang harus tahu bahwa untuk memecahkan arai besar kota Wu Fang ini, mereka telah mempersiapkan untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, mereka tidak membocorkan informasi sama sekali sebelumnya, mengirim 10 pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah besar untuk serangan mendadak, sebelum melanggar Grand Array. Setelah masalah ini, mereka memobilisasi lebih dari 10 Master Array Tier 5 sebelum mengembalikan Grand Array ini. Meskipun tidak mencapai kekuatan ketika berada di puncaknya, setidaknya memiliki kekuatan 80% juga. Tapi Grand Array ini sebenarnya tidak bisa menghentikan Ye Yuan untuk sesaat. Tentunya ini semua hanya mimpi, bukan? Orang-orang harus membayar harga untuk kebodohan mereka sendiri. Hal yang kamu andalkan sama sekali tidak berharga di hadapanku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Sangguan Wenrui masih sangat terkejut saat ini. Ye Yuan berkata, Anda tahu bahwa arai besar ini ditinggalkan oleh Grand Yan True Sect, tetapi Anda tidak tahu bahwa warisan Grand Yan True Sect ada di tangan saya. Bagaimana sebuah kota yang melindungi Grand Array bisa menghentikan saya? Petik 2. Apa, kamu,
Kamu memperoleh warisan Grand Yan True Sekte. Sangguan Wenrui berseru kaget. Sangguan Wenrui pada saat ini seperti badut. Dia ingin membiarkan Ye Yuan melihat kerabat dan teman-temannya mati satu persatu di depannya, rasa sakit semacam itu. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa dia benar-benar mengangkat batu untuk menghancurkan kakinya sendiri. Sekte yang melindungi Grand Array ini bahkan lebih buruk dari kertas. Bagaimana mungkin Sangguan Wenrui berpikir bahwa semua arai besar Grand Yan True Sekte lahir dari formasi arai 3 volume? Meskipun kota yang melindungi larik besar ini adalah larik besar kuasi tier 6, itu masih hanya bagian dari arai formations 3 volumes. Bagaimana hal seperti itu bisa menghentikan jejak Ye Yuan? Sangguan Wenrui memiliki sikap yang kuat dan ambisius juga. Setelah kaget, dia tenang dengan sangat cepat dan berkata dengan mendengus dingin, Jadi bagaimana bahkan jika Anda memperoleh warisan Grand Yan True Sekte? Hari ini, kota Wufang ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Semua keluar untuk saya. Petik 2. 9 sosok tiba-tiba terbang keluar dari dalam kota, membawa aura keterlaluan. 9 angka ini sebenarnya semuanya setengah langkah Boundless Realm. Half Step Boundless benar-benar sebuah eksistensi yang menunjukkan penghinaan pada semua kehidupan di dunia tanpa akhir. Saat ini, pikirkan saja betapa kuatnya Qi Hai saat itu dan orang akan tahu. Tapi sekarang, 10 dari pembangkit tenaga setengah-setengah tanpa batas seperti itu benar-benar keluar sekaligus. Susunan pemain seperti itu terlalu berlebihan. Hanya pada saat ini Ye Yuan tahu mengapa bahkan Qi Hai tidak bisa melarikan diri. Sebelumnya, dia mendengar bahwa itu adalah 10 puncak kekuatan besar tingkat ke-9 Divine Traversing yang tiba-tiba menggerebek kota Wufang. Ye Yuan masih agak tidak pasti. Melihat itu sekarang, itu hanyalah kesalahan dalam rumor. Jatuhnya kota Wufang terlalu mendadak. Titans di kota itu dikumpulkan dalam satu sapuan jatuh. Tidak ada berita akurat yang tersebar sama sekali. Intel yang tersebar semuanya berasal dari perkembangan yang tak terhitung jumlahnya. Di mata seniman bela diri dunia tanpa akhir, 10 puncak kekuatan Divine Traversing Realm sudah benar-benar kuat di bawah surga ini. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Fierce Gale World benar-benar memiliki 10 setengah langkah pembangkit realm tanpa batas? Sederet seperti itu, para seniman bela diri yang menyampaikan pesan itu bahkan tidak berani memikirkannya. 10 setengah langkah alam tanpa batas bergandengan tangan untuk memecahkan arai, bagaimana ada logika kota Wufang City melindungi Grand Arai tidak retak? Sejarah kota Wufang bahkan lebih lama dari Grand Yan True Sect. Di era di mana Grand Yan True Sect mendominasi dunia tanpa akhir, kota Wufang menghabiskan banyak uang untuk mengundang Grand Yan True Sect untuk meletakkan kota yang melindungi Grand Arai baru. Namun, meskipun kota ini melindungi arai besar sangat kuat, itu tidak mungkin menghentikan 10 pembangkit listrik Boundless Realm setengah langkah juga. Bahkan di era Grand Yan True Sect, dunia tanpa akhir tidak bisa mengeluarkan susunan yang mengerikan juga. Ye Yuan, sepertinya aku masih terlalu meremehkanmu. Namun, itu berakhir di sini juga. Sangguan Wenrui berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berkata, kamu harus membayar harga untuk kebodohanmu. Apakah kamu pikir aku bisa berdiri di sini hanya dengan mengandalkan kekuatan dari dua teman itu? Hari ini, aku akan beritahu Anda betapa lebih banyak yang telah Anda gigit daripada yang bisa Anda kunyah. Petik 2. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku tahu bahwa aku telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa kunyah. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan 10 alam tanpa batas setengah langkah kita dengan kekuatanmu sendiri? 10 setengah alam tanpa batas. Bahkan ini adalah kekuatan yang benar-benar kuat ketika ditempatkan di dunia Fierce Gale, apalagi untuk berbicara tentang berurusan dengan anak nakal puncak tingkat ke-9 jiwa laut. Kata-kata heroik Ye Yuan, dalam pandangannya, identik dengan tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Hehe. Beberapa alam tanpa batas setengah langkah yang mengandalkan kekuatan optimis untuk melatih. Apa perbedaan dari harimau kertas? Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Sosoknya menghilang di tempat sekali lagi, melaju menuju salah satu realm tanpa batas setengah langkah dengan kecepatan ekstrim. Sambil memutar keterampilannya, Ye Yuan tiba-tiba melepaskan auranya sepenuhnya. Origin Spirit Nine Transformations langsung meletus, menerobos ke setengah langkah realm Traversing Divine. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Ye Yuan meraung, tinjunya sudah tiba. Momentum Ye Yuan sangat luar biasa. Tapi alam tanpa batas setengah langkah adalah alam tanpa batas setengah langkah. Reaksi mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Realm tanpa batas setengah langkah itu juga melemparkan kepalan.
Kedua serangan itu mengalami tabrakan frontal langsung di udara. Ledakan. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti seperti pegas tetap, sementara pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah itu benar-benar ditampar oleh Ye Yuan dari udara secara langsung, menabrak tanah dengan keras. Kekuatan satu kepalan tangan sangat luar biasa. Melihat pukulan Ye Yuan ini, ekspresi Sangguan Wenrui tidak bisa tidak berubah. Dia tidak berharap bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya menakutkan sampai sejauh ini. Hanya Nin level Soul Si dan dia benar-benar bisa menduduki inisiatif absolut dalam pertarungan dengan pembangkit tenaga setengah-setengah Boundless Realm. Hanya pada saat ini Sangguan Wenrui menyadari bahwa pemuda di depan matanya ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancam hidupnya. Jika dia berhadapan dengannya langsung sekarang, seperti apa hasilnya akan benar-benar sulit untuk diceritakan. Ye Yuan memandang Sangguan Wenrui dan berkata dengan dingin, beberapa orang ini semuanya dengan paksa mempromosikan kekuatan mereka. Hanya energi esensi yang mencapai ranah setengah langkah tanpa batas. Pemahaman konsep tidak mencapai standar sama sekali. Melakukan ini tidak hanya mengurangi umur panjang, tetapi kultivasi mereka di masa hidup ini juga akan berakhir di sini. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan sampah semacam ini, bagaimana mungkin aku berani memasuki Grand Array sendirian? Petik 2. Ekspresi Sangguan Wenrui berkedip tak menentu. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari setengah langkah tanpa batas. Dalam pandangannya, Ye Yuan paling mampu berurusan dengan seniman bela diri traversal level Divine ke-9. Setengah langkah tanpa batas dan tingkat ke-9 Divine Traversing adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Eksploitasi militer Ye Yuan yang mulia sebelumnya semuanya meminjam Ye Qing dan Yue Mengli, kekuatan dua orang dan sama sekali bukan kekuatan sejatinya sendiri. Melihat kekuatan Ye Yuan dengan matanya sendiri sekarang, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Begitukah? Bahkan jika mereka secara paksa meningkatkan kekuatan mereka, mereka juga pembangkit listrik Realm Boundless Realm setengah langkah. Bahkan jika seseorang tidak bisa mengalahkanmu, lalu bagaimana, 10 dari kita? Sangguan Wenrui berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan menyeringai cerah dan berkata, kalahkan kalian semua. Bab 693. Makhluk yang tidak tahu kehidupan dari kematian. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut alam tanpa batas setengah langkah asli. Sangguan Wenrui tertawa dingin. Auranya sepenuhnya dirilis tiba-tiba. Berbeda dari 9 orang itu, Sangguan Wenrui adalah seorang ahli realem tanpa batas setengah langkah asli yang kekuatannya setara dengan Qi Hai. Saat itu ketika Qi Hai menyelinap ke Sangguan Wenrui, dia waspada terhadap keberadaan Sangguan Wenrui. Pembangkit tenaga realem tanpa batas menguasai area kecil langit dan bumi. Meskipun alam tanpa batas setengah langkah tidak dapat mencapai kontrol, di daerah kecil langit dan bumi ini, mereka juga makhluk seperti setengah dewa. Dengan lambaian tangan, jumlah energi esensi yang Sangguan Wenrui himpun seluruhnya bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Divine Traversing Realm biasa. Kamu 9, serang bersama denganku dan hancurkan bocah ini secara langsung. Sangguan Wenrui berkata dengan suara serius. Tepat pada saat ini, bagaimana dia masih berani memandang rendah Ye Yuan? Ye Yuan sudah menggunakan tindakannya sendiri untuk membuktikan kekuatannya. Iya, Tuan Sangguan, meskipun 9 orang itu adalah setengah langkah para ahli Realm Boundless, mereka tampaknya mematuhi setiap kata Sangguan Wenrui. Di bawah perintah Sangguan Wenrui, 9 orang mengepung Ye Yuan dari arah yang berbeda, menghalangi semua rute pelarian Ye Yuan. Tentu saja, Ye Yuan tidak bergerak. Dengan kecepatannya, ingin melarikan diri dari penahanan 9 orang ini masih sangat mudah dicapai. Meskipun 9 orang ini semuanya setengah langkah Boundless Realm, dalam hal kecepatan, mereka tidak bisa mencapai kecepatan Ye Yuan. Sebaliknya, bahkan Sangguan Wenrui nyaris tidak bisa bersaing dengan Ye Yuan sedikit dalam kecepatan. Tentu saja, itu juga karena dia adalah pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah otentik. Dalam hal bidang kultivasi, dia adalah ranah utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Sampah semacam ini, apa bedanya antara 1 dan 9? Ye Yuan berkata dengan dingin. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, menyerang seperti kilat. Gerakan Ye Yuan sangat aneh. Dalam sekejap mata, dia melepaskan lebih dari 10 pukulan. 9 alam tanpa batas setengah langkah besar benar-benar ditahan dan dikalahkan oleh Ye Yuan sendiri. Gerakan api Ye Yuan, True Dragon Carnage sangat biadab. Setiap pukulan memiliki momentum luar biasa dan kekuatan luar biasa.
Jika bukan karena 9 pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah besar mengandalkan energi esensi mereka menjadi tebal, mereka akan lama dipukuli menjadi daging cincang oleh Ye Yuan. Melihat situasi seperti ini, bagaimana mungkin sangguan Wenrui bertahan dengan itu? Sovereign Extreme Sword Art. Saat pedang keluar, pedang tajam dan tajam ki langsung menuju punggung Ye Yuan. Ye Yuan saat ini berada di tengah-tengah pertempuran sengit dengan 9 realem tanpa batas setengah langkah besar tetapi memiliki beberapa kewaspadaan terhadap sangguan Wenrui terus-menerus. Melihatnya menyelinap menyerang, dia diam-diam mengutuk tak tahu malu di dalam hatinya, tetapi tiba-tiba menarik pedang Suanying, berbalik dan menikam dengan pedang. Myriad Rain Sword Blades. Ye Yuan sudah tidak menggunakan langkah ini untuk waktu yang lama. Tapi itu tidak berarti bahwa kekuatan gerakan ini tidak kuat. Sebaliknya, seiring dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan Myriad Rain Sword Blades ini semakin kuat. Ledakan. Itu adalah tabrakan yang intens. Kedua serangan itu benar-benar cocok. Apakah ini kebanggaan setengah langkah Boundless? Bersembunyi di belakang dan menggunakan cara curang. Ye Yuan mengejek. Wajah sangguan Wenrui sudah lama diolah menjadi lebih tebal dari tembok kota. Mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, pemenang menjadi raja dan pecundang bandit. Selama aku membunuhmu, apa bedanya metode apa yang digunakan? Ye Yuan mencibir dan berkata, sungguh, penjahat bekerja bersekongkol satu sama lain. Kalian dan Zhao Tianyin adalah pasangan yang sempurna. Saya mendengar bahwa keluarga sangguan Anda adalah kaisar angin generasi sebelumnya. Sekarang, menjadi pesuruh juga dilakukan dengan tidak ada keraguan hati juga. Petik 2. Ekspresi sangguan Wenrui jatuh. Kata-kata Ye Yuan dengan jelas mengejutkannya di mana itu menyakitkan. Keluarga sangguan adalah keluarga yang ditinggalkan. Dia benar-benar tidak dapat menahan dominasi Zhao Tianyin. Jika keluarga sangguan benar-benar memiliki niat untuk tidak mengirimkan, Zhao Tianyin benar-benar akan memusnahkan seluruh klan keluarga sangguan dengan cara tanpa ampun. Oleh karena itu, apa yang sangguan Wenrui dapat lakukan adalah untuk memelihara generasi berikutnya dengan kemampuan terbaiknya dan membuatnya menang dalam kompetisi untuk Kaisar Angin, dan merebut kembali posisi Kaisar Angin. Siapa yang tahu bahwa sangguan Ling Yun yang ia rias dengan susah payah benar-benar mati di tangan Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Cukup omong kosong. Apakah kamu berpikir bahwa 9 dari mereka benar-benar lemah seperti yang kamu bayangkan? Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan bocah ini melihat-lihat. Sangguan Wenrui tiba-tiba menyeringai mengerikan dan berkata. Setelah 9,5 langkah para ahli realem tanpa batas menerima perintah, kekuatan optimis dalam tubuh mereka tiba-tiba meletus. Setiap orang mengeluarkan lampu merah yang menyeramkan di seluruh tubuh mereka. Lampu merah itu benar-benar terkondensasi untuk membentuk entitas lengkap di udara, membentuk penghalang berbentuk bola besar, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Kekuatan optimis tebal bocor, berkarat langsung menuju Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu mengubah. Dia merasakan bahwa sirkulasi energi esensi di dalam tubuhnya tampaknya menjadi stagnan. Nikmati sangkar penjara darah dengan baik. Apakah Anda merasa bahwa energi esensi Anda agak tidak mendengarkan perintah Anda? Tidak hanya sangkar penjara darah ini beresonansi dengan energi esensi sekitarnya dan energi esensi dalam tubuh Anda, tetapi juga bisa bahkan dorong 9 kekuatan mereka dengan luar biasa. Untuk bisa memaksa mereka menggunakan gerakan ini, Anda juga bisa cukup bangga. Sangguan Wenrui berkata sambil tertawa besar. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap. Sosoknya bergerak, ingin membebaskan diri dari bidang domain merah ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatannya sebenarnya tidak dapat ditingkatkan. 3 sosok sebenarnya bahkan lebih cepat daripada kecepatannya, langsung menutup pintu keluarnya. Bang! Ye Yuan langsung terlibat dalam pukulan dengan 3 orang dan benar-benar dipukul sampai jeroan berada dalam kekacauan. Kekuatan ke-9 orang ini tampaknya sangat meningkat. Kandang penjara darah ini memang sangat aneh. Ye Yuan dengan hati-hati merasakannya sedikit. Memang, ia menemukan bahwa hubungannya dengan energi esensi langit dan bumi di sekitarnya menjadi lebih lemah. Ini juga menandakan bahwa kekuatan ofensifnya akan melemah secara substansial. Adapun teknik gerakan, tanpa dukungan energi esensi, secara alami akan jauh lebih lemah juga. Sepertinya ke-9 orang ini juga tidak mutlak tanpa jasa. Langkah ini memang sangat menakutkan. Jatuh ke dalamnya praktis adalah situasi kematian tertentu. Ye Yuan, rasa menunggu untuk mati ini, bagaimana? Sangguan Wenrui berkata dengan senang. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian semua menyerbu dunia tanpa akhir,
mengumpulkan kekuatan optimis, untuk digunakan untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Semacam ini sama sekali tanpa tindakan hati nurani, surga tidak akan membawa kalian masuk, aku, Ye Yuan, akan membuatmu pergi. Petik 2. Kawan yang keras kepala, aku ingin melihat apa yang kamu andalkan untuk membawa kita pergi. Bunuh dia untukku, Sangguan Wenrui berkata. 9 orang menerima perintah dan menyerang Ye Yuan sekali lagi. Tapi kali ini, di bawah kerja tim mereka, kekuatan mereka meningkat sangat besar, dan benar-benar memaksa Ye Yuan kembali berulang kali. Jika bukan karena Ye Yuan memahami konsep aliran angin, dia mungkin sudah menjadi mayat saat ini. 9 orang ini tampaknya 9 setan yang datang dari neraka, penuh dengan kisangwin. Meski begitu, Ye Yuan juga dalam berbahaya di sekitar dan hampir dipukul berkali-kali. Hahaha, Ye Yuan, rasa kandang penjara darah ini bagus, kan? Bahkan jika metodemu sangat tangguh, tanpa kekuatan untuk melepaskan mereka, bukankah kau masih baik-baik saja? Yun Er adalah sangguan kami harapan keluarga, dan kamu benar-benar berani membunuhnya. Hari ini, aku akan mengirimmu pergi untuk dimakamkan dengan Yun Er. Petik 2. Sangguan Wenrui melepaskan teknik bela dirinya sekali lagi tanpa ragu-ragu di luar sangkar penjara darah. Sovereign Extreme Sword Art, masih teknik bela diri itu. Tapi kali ini, kekuatannya tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Ini adalah langkah utama Sovereign Extreme Sword Art. Dieksekusi oleh tangan Sangguan Wenrui, kekuatan itu tangguh sampai membuat orang merasa sesak napas. Bab 694-694. Aliran cahaya yang mengalir merobek langit, masuk tepat ke kandang penjara darah. Kekuatan pedang ini, bahkan melalui kota yang melindungi arai besar, cusi mereka semua bisa merasakannya juga. Serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah, kekuatan itu tak terbayangkan. Orang-orang yang melihat pertarungan itu bahkan merasakan seluruh ruang bergetar. Tuan Ye Yuan, ketika Cusi melihat Ye Yuan dalam situasi tanpa harapan, dia berteriak di atas suaranya. Dia melompat, ingin bergegas ke Grand Array. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi di dalam kandang penjara darah. Garis cahaya biru secara bertahap menyala dari lemah ke kuat. Cahaya berwarna merah yang awalnya menekan Ye Yuan sampai ekstrim benar-benar menjadi redup di bawah garis cahaya biru ini. Mengaum, suara gemuruh naga yang jelas bergema di seluruh kota Wufang. Ledakan, naga kolosal Azure yang hampir terwujud melonjak ke udara, langsung menghancurkan 9 ahli realem tanpa batas setengah langkah besar mengelilingi Ye Yuan ke dalam pasta daging. Tapi kematian 9 orang ini tidak bisa menghentikan naga biru ini sedikitpun. Di bawah pengawasan ketat semua orang, naga biru bertemu langsung dengan aliran cahaya yang merobek langit, lalu bertabrakan dengan sengit bersama. Ledakan. Saat ini, ruang di sekitarnya hampir mulai terdistorsi. Gempa susulan besar menyebar seperti gelombang menderu, menahan semua suara di dunia ini. Seniman bela diri Fierce Galewald yang sedikit lebih dekat itu langsung dilenyapkan oleh gempa susulan yang kuat ini tanpa mengeluarkan seruan tragis. Sementara para seniman bela diri yang sedikit lebih jauh terbalik oleh gelombang ombak udara dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, suara retak datang dari kota yang melindungi Grand Array. Kekuatan dari dua serangan ini bertabrakan bahkan membuat kota yang melindungi fragmen Array besar inci demi inci. Ledakan. Kota yang melindungi Grand Array akhirnya runtuh dengan ledakan keras di bawah pengaruh gelombang kejut. Kota yang melindungi Grand Array yang telah bertahan selama ribuan tahun berubah menjadi debu seperti ini. Namun, kontes antara kedua serangan ini belum berakhir. Naga biru dirilis oleh Ye Yuan setelahnya. Tetapi pada saat ini, itu mendorong serangan Sangguan Wenrui kembali. Akhirnya, naga biru hampir terwujud ini benar-benar menghancurkan serangan Sangguan Wenrui. Kemudian, terbungkus kekuatan yang tangguh, itu berlari menuju Sangguan Wenrui. Sangguan Wenrui sudah lama ketakutan karena serangan Ye Yuan. Serangan ini terlalu kuat, kuat sampai itu membuatnya, setengah langkah realem tanpa batasnya melahirkan ketakutan di dalam hatinya. Hampir tanpa ragu, Sangguan Wenrui berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa bersaing dengan naga biru? Naga biru ini tampaknya adalah sesuatu dengan jiwa. Itu benar-benar menyerang Sangguan Wenrui dengan kecepatan yang bahkan lebih besar. Bang! Sangguan Wenrui langsung dibajak oleh kepala kolosal naga biru tua. Dia meludahkan seteguk darah dengan batuk, tubuhnya jatuh lemah. 9 realem tanpa batas setengah langkah terbunuh, cage penjara darah yang mengerikan itu secara alami runtuh juga. Sosok Ye Yuan bergerak,
tiba di depan Sangguan Wenrui. Beri kamu kesempatan. Katakan keberadaan orang tuaku, dan aku akan membuatnya tidak menyakitkan untukmu. Jangan menyimpan harapan untuk beruntung dalam hatimu. Metode menyiksa orang-orangku benar-benar jauh lebih mengerikan daripada yang kamu bayangkan. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mendengar suara Ye Yuan yang sepertinya berasal dari dunia bawah, Sangguan Wenrui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bisa melihat niat membunuh yang tebal itu dalam kata-kata Ye Yuan. Namun, Sangguan Wenrui sadar bahwa dia pasti akan dibunuh, jadi dia tidak terlalu keberatan dengan niat membunuh Ye Yuan. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa Ye Yuan bisa melepaskan pukulan kuat yang tiada bandingnya. Serangan itu sebelumnya sudah mendekati Boundless Realm. Saat itu juga, Sangguan Wenrui jelas menyadari bahwa Dao Surgawi memiliki jejak undulasi dan hampir menghujani kesusahan surgawi. Sangguan Wenrui bahkan merasa bahwa bukan karena kekuatan telapak tangan ini berhenti di sini, tapi Ye Yuan sengaja menekan kekuatan dan tidak membiarkannya menembus batas dunia tanpa akhir. Jika itu benar-benar seperti ini, maka kekuatan Ye Yuan terlalu menakutkan. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah eksistensi tak terkalahkan di bawah alam tanpa batas. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri jiwa Laut Realm mungkin melepaskan teknik bela diri yang mengerikan seperti itu? Spirit Rank Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Langkah itu sebelumnya adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm yang dirilis dengan gelombang roh pangkat roh yang dipahami Ye Yuan baru-baru ini. Bahkan sebelum Ye Yuan memahaminya, dia juga tidak berharap bahwa peringkat roh Coiling Dragon Heaven Devastating Palm sebenarnya akan sangat kuat. Memang, agar ras naga bisa menjadi pemimpin kelompok ras di antara ras iblis, mereka bukan jenis kekuatan biasa. Ye Yuan tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam memahami gelombang naga. Tepat sebelum pasukan bergerak kali ini, setelah luka Ye Yuan sembuh, dia akhirnya berhasil menembus belenggu Heaven Rank, mencapai gelombang naga Spirit Rank. Dan Ye Yuan merasa bahwa gelombang naga peringkat roh ini tampaknya menjadi daerah aliran sungai. Antara pangkat surga dan pangkat roh tampaknya adalah pembagian antara abadi dan fana, perbedaan terlalu besar. Sebelumnya, Ye Yuan memang sengaja menekan kekuatan gelombang naga. Kalau tidak, itu kemungkinan akan benar-benar menarik kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, memanggil kesusahan surgawi tidak berbeda dengan mencari kematian. Hahaha, apa salahnya memberitahumu? Orang tuamu sudah dikirim ke ibu kota. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi ke Fierce Gale World dan selamatkan mereka kembali. Sangguan Wenrui berkata dengan mulut penuh darah. Ekspresi Ye Yuan jatuh, dan dia berpikir bahwa itu memang benar. Sepertinya Zhao Tianyin sudah lama menduga bahwa aku tidak akan mati semudah itu dan ingin menggunakan orang tuaku untuk mengancamku. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Tianyin tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apalagi dengan orang tuamu di tangannya, kamu sama sekali bukan lawannya. Hahaha, aku tahu kamu pasti akan pergi dan menyelamatkan orang tuamu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, Zhao Tianyin juga akan membunuhmu. Ye Yuan, kamu tidak bisa lepas dari kata kematian, pada akhirnya. Sangguan Wenrui mengutuk dengan berbisa. Berisik. Ye Yuan menamparkan telapak tangan lagi, mengakhiri hidup Sangguan Wenrui. Orang ini masih tidak lupa untuk mengutuknya ketika menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Benar-benar tidak tahu kehidupan dari kematian. Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa situasi saat ini agak merepotkan, dan dia juga sangat khawatir tentang keselamatan Ye Hang dan Ren Hongling. Zhao Tianyin orang ini memang memiliki sikap orang yang galak dan ambisius. Begitu ia menghadapi musuhnya secara jujur, itu hanya memperhitungkan setiap kemungkinan yang bisa diperhitungkan. Sekarang setelah Ye Hang dan Ren Hongling mendarat di tangannya, Ye Yuan agak ragu mengambil tindakan. Di City Lord Manor, Ye Yuan melepaskan semua orang yang diselamatkan dari dalam Fast Heaven Pagoda dan menghapus pembatasan pada tubuh mereka satu persatu. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, bahkan jika kihai mereka semua tahu bahwa Fast Heaven Pagoda ada di tangannya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sedikit batasan ini tentu saja tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Ketika kihai dan yang lainnya melihat Ye Yuan lagi, kejutan di hati mereka bisa dibayangkan. Ye Yuan menyelamatkan mereka di atas tembok kota dan berhadapan dengan 10 pembangkit tenaga realem tanpa batas setengah langkah besar. Sekarang Ye Yuan muncul di City Lord Manor, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ye Yuan benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri dan menang lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Boundless Realm setengah langkah besar. Hasil pertempuran semacam ini terlalu mengejutkan.
Bahkan dengan menuangkan semua kekuatan dunia tanpa akhir, mereka juga tidak mampu mengalahkan 10 orang itu. Tapi Ye Yuan hanya di puncak Nin level Soul Sea sekarang, dan dia benar-benar melakukannya. Seberapa hebatnya sampai sejauh mana Ye Yuan saat ini?